Pada awal mulanya bisa jatuh cinta karena tampilan fisik. Jadi ini adalah wajar untuk kita bisa jatuh cinta, dan Allah memang mendesain seperti itu untuk kita bisa jatuh cinta dulu secara fisik. Dalam dimensi tubuh kita mesti terima pasangan kita yang secara fisik, kemudian secara roh kita terima tugas, role, fungsi masing-masing dalam dimensi roh seperti apa kita mesti terima. Nah, masalahnya dalam dunia ini adalah ini diputar balik, diacak-acak, sehingga akhirnya fungsi laki-laki sebagai imam tidak berfungsi. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selalu hadir di hadapan kita setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Pendeta Yohanes Nahwai senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan kita masih dalam rangka pembahasan 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Dan tidak terasa kita sudah mulai dari akhir Juni kemarin, sekarang sudah sampai awal Agustus, maka kita sekarang sudah sampai kepada serial yang ke-6 berjudul Perhatian. Perhatian menjadi kunci keberhasilan dalam hubungan pernikahan yang sehat untuk kunci yang ke-6. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari ketinggalan dari kunci pertama, maksudnya seri pertama sampai seri yang ke-5 kemarin, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk bisa menyaksikan rekamannya, ada di YouTube dan di Facebook GBI Mawar Saron. Bapak Ibu, saya yakin kita akan diberkati. Nah, apabila ada saudara-saudari yang belum berkeluarga, maka saya sangat yakin apabila kedepannya nanti berencana untuk berkeluarga, berencana untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, maka ini akan menjadi pembekalan yang menjadi modal yang bagus, sehingga sebelum kita masuk ke dalam pernikahan, kita sudah mengetahui terlebih dahulu. Puji Tuhan. Nah, bagi kita yang sudah menikah, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang baik juga. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang sudah menikah, misalnya sudah sampai 20 tahun, 25 tahun, lalu baru dapat materi seperti ini, dan saya rasa tidak ada yang terlambat untuk sesuatu yang baik. Maka itu semua orang, level usia berapapun, jenis kelamin apapun, saya sangat percaya ini akan menolong kita semuanya. Nah, untuk seri ke-6 ini, saya akan lebih banyak mengupas secara alkitabiah, tetapi tentu dalam program Faith Minutes Live ini, saya akan jaga gaya dan model dari pembekalan karakter ini berbeda dengan pembekalan Alkitab yang kita adakan di setiap hari Selasa pukul 19.00 yang bernama Faith Bible Minutes. Jadi saya tidak akan buat seperti studi Alkitab, tetapi ini tentu kepada pembekalan karakter yang tendensinya ini lebih rileks, lebih santai. Baik, puji Tuhan. Nah, berbicara tentang pernikahan, pernikahan adalah perintah Allah untuk semua manusia. Sekali lagi, perintah Allah untuk semua manusia sebetulnya adalah menikah. Laki-laki mengambil seorang perempuan untuk masuk dalam pernikahan. Tetapi memang ada juga orang-orang yang tidak menikah karena memang bukan karena faktor tidak mau, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Sekalipun tidak mau menikah pun itu juga adalah pilihan. Tetapi misalnya contoh, ada orang yang ingin menikah tetapi tidak bisa menikah. Misalnya yang pertama karena alasan mungkin kondisi fisik, artinya dia punya kelainan fisik sehingga dia tidak mungkin untuk bisa menikah. Kemudian yang kedua, bisa saja karena alasan ekonomi. Yang ketiga, bisa saja karena alasan bencana alam. Atau yang keempat, misalnya ada gangguan mental sehingga dia akhirnya tidak bisa menikah. Atau misalnya satu orang keluarga punya anak, itu mengalami gangguan mental sehingga akhirnya tidak dinikahkan atau tidak direncanakan untuk menikah. Dan tentu bisa juga adalah karena alasan agama, misalnya ketika seorang laki-laki atau perempuan hendak menjadi rohaniwan dalam agama Katolik, maka orang-orang itu mengambil keputusan untuk tidak menikah. Nah, tetapi lebih daripada itu, kebanyakan seluruh umat manusia berpotensi untuk menikah. Maka itu pernikahan adalah perintah Allah untuk memberkati manusia. Dan itu adalah juga kabar baik bagi kita semua. Maka itu kita masuk kepada serial ini, seri ke-6, berbicara tentang perhatian. Nah, hubungan pernikahan yang sehat harus juga mempunyai kunci yang ke-6, yaitu perhatian. Bukan hanya pada saat kita berpacaran saja kita perhatian satu dengan yang lain, bahkan dalam pernikahan pun ini juga harus bisa mempraktekkan perhatian. Nah, misalnya orang-orang yang misalnya semakin lama semakin menikah di dalam
pernikahannya, di dalam perjalanannya, saya melihat ada salah satu yang makin lama makin luntur, yaitu adalah perhatian. Jadi lama-lama orang makin menikah semakin lama, maka perhatiannya sudah semakin kurang. Beda dengan waktu berpacaran dulu misalnya. Wah, waktu berpacaran dulu mah perhatiannya begitu kuat, perhatiannya begitu intens. Setiap hari ada kontak-kontak. Mungkin zaman saya berpacaran dulu adalah kita masih menggunakan SMS, kemudian akhirnya beralih menggunakan BlackBerry Messenger, kemudian akhirnya sampai menggunakan WhatsApp. Sampai sekarang pun kita ya masih menggunakan WhatsApp lah. Artinya saya dan istri masih menggunakan WhatsApp. Tetapi artinya sekarang intensitas bagaimana kita mempraktekkan perhatian itu memang makin lama makin berkurang. Apalagi kalau kita misalnya sudah punya anak, maka intensitas perhatian istri khususnya akan lebih perhatian kepada anak. Sehingga ini menjadi juga masalah dalam rumah tangga, artinya menjadi masalah dalam membangun hubungan suami istri. Bisa saja suami merasa kok istri kok nggak perhatian ya sama saya, kenapa kok lebih perhatian kepada anak. Nah itu perlu juga diketahui bahwa istri juga jangan lupa bahwa punya suami, yang suami juga harus diperhatikan. Nah maka itu saya akan coba menghadirkan 3 prinsip perhatian dalam Alkitab itu seperti apa. Maka prinsip di Alkitab, kalau berbicara tentang manusia, maka tentu prinsip itu akan muncul anggapan trikotomi. Trikotomi itu adalah 3 struktur dalam manusia. Seperti contoh saya seorang Yohanes, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sedang melihat Yohanes yang hari ini pakai jaket hijau, kemeja putih, kemudian pakai kacamata. Ini adalah Yohanes dalam dimensi yang pertama, yaitu tubuh. Ada lagi yang kedua, yaitu jiwa. Jiwa tidak bisa dilihat, tetapi jiwa bisa dirasakan ketika kita ngobrol, atau mungkin ketika Bapak Ibu Saudara-saudari melihat saya sedang jalan, raut wajah saya menampilkan raut seperti apa, maka itu kita bisa berkata, wah Pak Yohanes kayaknya lagi marah nih, lagi bete, lagi bad mood, lagi bad temper. Nah itu akan bisa juga nampak, tapi belum tentu juga ketika misalnya mukanya lagi cemberut, ketemu dengan kenalan Pak Yohanes, langsung wajah kita bisa berubah. Artinya, secara tidak langsung kita sudah bisa melihat bahwa manusia bukan hanya terdiri dari tubuh saja, tetapi juga terdiri dari jiwa. Yang ketiga juga adalah roh, di mana kita bisa berdoa, kita menyembah Tuhan, itu adalah satu kesatuan dari 3 struktur dalam hidup manusia. Nah, maka itu berbicara tentang perhatian, kita mesti melihat ke dalam 3 dimensi itu. Dimensi yang pertama, saya hadirkan dulu dimensi jasmani. Maka dalam dimensi jasmani, ada 2 perhatian yang saya ingin Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam pertemuan ini bisa menyadarinya. Yang pertama adalah suami istri harus saling memperhatikan kesehatan jasmani masing-masing. Perhatian terhadap jasmani dari suami dan istri itu belum tentu bisa lebih maksimal, lebih leluasa, lebih detail dibandingkan dengan pertemanan persahabatan. Sebagai contoh, saya saja deh. Bahkan saya sebagai gembala saja, bagaimana saya memperhatikan jasmaniah jemaat, memang itu adalah tugas pendeta, tugas gembala, dan kita mengatur dalam gereja untuk bisa memperhatikan semua kebutuhan atau semua keperluan dari jasmaniah seorang manusia atau seorang jemaat. Misalnya contoh, ketika jemaat sakit, ada bentuk perhatian gereja, yaitu memberikan besuk kepada jemaat. Dan ketika jemaat meninggal dunia, secara tubuh sudah meninggal, maka gereja mempunyai kewenangan untuk bisa menyelenggarakan upacara penguburan. Dan negara pun mengizinkannya. Nah, tetapi tidak ada perhatian yang bisa lebih detail daripada suami dan istri. Misalnya contoh, ketika saya melihat ada jemaat yang sedang sakit, saya bisa datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, tim komsel, kelompok sel bisa datang, tetapi ikatan perhatiannya tidak akan sedetail seperti suami dan istri. Berbeda dengan ketika misalnya istri saya sakit atau saya sakit, perhatian istri kepada saya dan perhatian saya kepada istri pasti akan detail. Misalnya, kenapa kamu bisa sakit? Oh, karena kurang istirahat. Ya, kenapa sih kamu kurang istirahat? Mesti istirahat dong. Kita kan lebih detail begitu perhatiannya. Atau misalnya, emang kamu kurang tidurnya kenapa sih? Oh, karena lagi ada
mikirkan pekerjaan dari kantor, maka itu istri bisa perhatiannya lebih. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bicara misalnya tentang hubungan saya dengan jemaat, paling-paling saya hanya berkata, ini mah pasti kecapean nih. Iya benar Pak Gembala, aku kecapean. Ya udah ya Pak, Bu. Yang penting banyak istirahat. Hanya secara global saja. Tetapi beda dengan suami dan istri. Suami dan istri ada bisa marah, artinya kamu juga kurang tidur, kamu begadang melulu misalnya. Ya kerjaan lah, tapi jangan begadang. Itu beda. Makanya ketika kita bicara tentang perhatian, yang pertama dimensi jasmaniah dulu, maka perhatian dalam dimensi jasmaniah itu pasti berbeda antara perhatian suami istri juga dengan perhatian yang lainnya. Apalagi kalau pertemanan. Perhatian dalam dunia konteks pertemanan misalnya, kalau dalam dunia laki-laki biasanya kita perhatiannya itu misalnya gini deh, temen kita berkata begini, bro aku lagi pusing, alah gitu aja pusing. Misalnya bro aku nggak enak badan, alah nggak enak badan. Kita lebih ke, memang model perhatian laki-laki seperti itu. Mungkin kalau perempuan bisa lebih detail lagi, tapi modelnya adalah sesama teman ketika memberikan perhatian dalam dimensi jasmania, itu pasti tidak akan sedetail seperti suami dan istri. Nah maka itu, ini harus kita perhatikan juga dalam kunci keberhasilan pernikahan yang sehat. Maka itu dulu yang pertama dari dimensi jasmania. Jadi suami istri harus memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Misalnya kita bisa berkata kepada suami kita dengan tendensi, misalnya yang sering saya alami, ketika saya malam masih bekerja, istri saya sudah tidur duluan dan dia bisa bangun dan berkata, udah malam nih tidur dong. Setidaknya saya bisa dimarahin, itu bentuk perhatian karena sayang. Tapi kok coba kalau teman, kita paling-paling cuma berkata, udah tidur lu, gitu, udah malam, hanya begitu. Lalu kita terus begadang, ya udahlah, paling-paling kita dalam hati berkata, ya udahlah terserah dia deh, bukan urusan kita. Nah, maka itu berbeda dengan suami dan istri. Oke, kemudian masih dalam dimensi jasmania, saya melihat lagi ada satu lagi yang tentu ini tidak bisa, bahkan tidak boleh dipraktekkan di luar ikatan suami dan istri. Bicara tentang perhatian dalam dimensi jasmania, ini akan berbicara tentang kebutuhan seks, kebutuhan jasmania. Nah, makanya ikatan antara contoh lagi saya dengan jemaat, sebutkanlah dengan lawan jenis, ketika ada seorang wanita misalnya datang ke saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, boleh tidak doakan sakit penyakit saya? Oke, saya hanya sejauh doakan sakit penyakit. Saya, misal Pak Pendeta, saya kenapa kok punya tubuh seperti ini? Saya punya kondisi lahiriah saya seperti ini. Misalnya kondisi ekonomi saya ini memberikan dampak dalam kegiatan jasmania saya. Misalnya dulu waktu saya berhasil, mungkin saya bisa pergi merawat tubuh ke salon. Sekarang saya karena kondisi ekonomi sudah sulit, saya tidak bisa lagi sering-sering pergi ke salon, saya sebagai pendeta hanya bisa, oke deh kita berdoa ya Bu, palingan begitu. Tetapi untuk ikatan suami dan istri, ada lagi perhatian dalam bagaimana caranya memperhatikan panggilan kebutuhan tubuh jasmania masing-masing. Misalnya lagi contoh, seorang laki-laki berteman dengan seorang perempuan, tidak terikat dengan hubungan suami istri, maka nggak ada urusan, tidak ada panggilan untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmaniah dalam hal kebutuhan seks ini. Artinya, suami dan istri punya panggilan spesial, punya panggilan khusus. Nah, maka itu saya punya ayatnya. Dan mari kita lihat sebentar. 1 Korintus 7 ayat 3, 4, dan 5. Di sini saya mau hadirkan bahwa ini adalah sebuah anugerah kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan. Ketika berbicara tentang suami dan istri, ada satu bentuk perhatian dalam dimensi jasmania yang suami dan istri ini wajib memperhatikannya. Nah, misalnya kita lihat ya, langsung masuk ke ayatnya 1 Korintus 7 ayat 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Yang keempat, ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Kemudian, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, sesudah berdoa, sesudah melewati beberapa kesempatan waktu itu, maka hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu artinya menahan tubuh untuk panggilan seks. Maka itu, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Alkitab ini tidak main-main ketika berbicara tentang perhatian. Maka itu di ayat ini, 1 Korintus 7 ayat 3, 4, dan 5, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Korintus. Ketika misalnya seorang suami dan istri mengambil keputusan, oke, kita mau pisah sebentar, itu mungkin karena ada percekcokan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Dan itu yang kedua alasannya kenapa pisah begitu, tujuannya adalah berdoa. Bukan marah, bukan dendam, bukan sakit hati, tetapi karena alasan mau berdoa. Ujung-ujungnya akan rujuk lagi. Misalnya contoh gini deh, ketika suami dan istri mungkin karena ada debat soal pihak ketiga, maksud pihak ketiga itu tidak selalu tentang Phil, pria idaman lain, dan tidak selalu tentang Will, wanita idaman lain. Bisa juga karena ipar, orang tua, mertua, dan sebagainya. Begitu, ada pihak ketiga, sehingga akhirnya jadi ribut. Nah, ketika ribut seperti itu, pesan Paulus kepada kita semua melalui 1 Korintus 7 ayat 3, 4, 5 ini adalah, oke, kalau memang sedang ribut, dan ini mau mencari solusi, boleh berpisah sebentar, misalnya yang perempuan, ya udahlah pulang ke rumah orang tuanya, suaminya tinggal di rumahnya, atau di kos-kosannya, atau tinggal di apartemen, di rusun, apapun lah, pokoknya boleh, kata Paulus, silakan pisah sebentar, untuk tujuannya berdoa. Dari berdoa itu nanti akan balik lagi, kumpul sama-sama. Makanya Paulus katakan bahwa kenapa? Alasannya karena istri tidak bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri karena suaminya punya tugas penuh. Sebaliknya juga suami tidak punya tugas penuh untuk dirinya sendiri, melainkan istrinya. Jadi artinya, satu dengan yang lain ini saling terikat untuk memenuhi masing-masing punya kebutuhan seks. Maka itu ayat ini 1 Korintus 7, 3, 4, dan 5, ini murni berbicara tentang hubungan suami istri, artinya hubungan seks. Maka itu saya hadirkan dalam pertemuan perhatian dalam ikatan hubungan suami dan istri. Maka itu suami dan istri mesti saling menyikapi kebutuhan tubuh jasmaniah masing-masing. Kalau saya mau detailkan sedikit dalam pembekalan karakter ini, Tuhan begitu hebat menciptakan siklus kebutuhan seks laki-laki dengan siklus kebutuhan seks perempuan itu dengan durasi yang berbeda. Artinya, mungkin kalau Bapak Ibu, misalnya suami istri yang sudah menikah, maka misalnya sebutkanlah kita sudah menikah lewat dari 6 bulan lah, sebutkanlah begitu. Kenapa saya bisa sebut 6 bulan? Karena anggaplah istri itu kan mendapatkan karunia Tuhan sebagai wanita untuk menstruasi. Datang bulan. Nah, menstruasi itu kira-kira ya 1 bulan 1 kali. Artinya kenapa saya bisa bilang 6 bulan? Berarti sudah melewati siklus menstruasi sampai 6 kali. Pasti berarti laki-laki dan perempuan sudah bisa memahami. Ketika ingin berhubungan suami istri, pasti akan menunggu waktu siklus menstruasinya selesai. Dan dari siklus menstruasi selesai itu, kita bisa menentukan kapan masa subur untuk bisa punya anak. Begitu kira-kira lah. Maka itu dari pengaturan seperti itu, pasti suami istri akan makin tahu, istri sudah mulai bisa baca pola kebutuhan seks dari suami juga sudah mulai tahu pola kebutuhan seks dari istri. Maka ketika siklusnya perempuan itu sebulan sekali, menstruasi kan tanda di mana sel telur wanita itu menjadi mati, akhirnya keluar dalam bentuk darah, maka itu menstruasi. Sementara laki-laki punya siklusnya berbeda. Perempuan 1 bulan 1 kali, sebutkanlah begitu. Laki-laki bisa seminggu sekali. Makanya ketika saya memberikan pelayanan konseling kepada jemaat, suami istri, pasti salah satunya saya tentu akan bahas tentang, oke, bagaimana ketika suami istri ribut, apalagi ribut besar, pasti ada masalahnya. Salah satu misalnya tentang seks. Nah, itu bisa sering kali ditemukan bahwa, oh ternyata istrinya ngeluh, nih kok laki saya kayaknya minta melulu ya, sementara suami ngeluh, ini istri juga kayaknya nggak kepengen melulu ya. Nah, maka itu dalam pembekalan karakter hari ini, saya mau hadirkan topik ini. Dan bagi saya, ini adalah topik yang bagus dalam rangka pernikahan yang sehat. Maka itu untuk poin pertama, bagaimana kita bisa mempunyai perhatian yang baik, perhatian yang sesuai, seperti yang Alkitab katakan, maka ketika bicara tentang dimensi jasmania, bukan hanya memperhatikan kesehatan tubuh jasmania saja, tapi juga kebutuhan seks. Artinya bagaimana suami dan istri saling memperhatikan kebutuhan masing-masing itu, supaya istri bisa memenuhi kebutuhan seks suami, dan suami memenuhi kebutuhan seks istri. Nah, dengan kata lain, ayatnya ada tadi, 1 Korintus 7 ayat 3, 4, dan 5. Artinya, masing-masing tolong atur waktulah dan meluangkan waktu ngobrol, saling memberikan perhatian, bagaimana diskusi tentang hubungan seks, karena kalau sudah suami dan istri gara-gara hubungan seks itu juga bisa menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Nah, maka itu
Saya pikir saya tidak terlalu mau detail-detail supaya nanti di lain kesempatan kita bisa hadirkan topik secara khusus tentang ini, atau nanti kita bisa bikin podcast, kita mau bahas seperti inilah. Artinya dalam pertemuan hari ini setidaknya saya hanya hadirkan kulitnya saja dulu, saya tidak mau masuk lebih dalam lagi. Oke, setidaknya sekali lagi, dimensi yang pertama, dimensi lahiriah, kita mesti memperhatikan satu dengan yang lain, suami istri, supaya pernikahan kita bisa sehat. Yang pertama, sekali lagi, dalam dimensi tubuh, bahwa kita harus memperhatikan kesehatan tubuh masing-masing. Kalau istri sakit, suami sakit, kita perhatikan. Oke? Kemudian yang kedua, kebutuhan seks. Jadi panggilan untuk seks. Nah, itu harus saling memperhatikan juga. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah dimensi jiwani. Nah, dimensi jiwani ini adalah suami istri harus saling memperhatikan kesehatan jiwa masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, suami dan istri dalam rangka ingin mencapai pernikahan yang sehat, maka suami dan istri harus memperhatikan kesehatan jiwa masing-masing. Dan itu harus diperhatikan. Maka itu suami istri itu bisa saling memperhatikan kesehatan mental dari pasangannya. Misalnya ketika suami pulang dari kantor, ketika sampai di rumah, mukanya cembetut, istri jangan cuek-cuek saja. Istri tanya, kenapa Pak? Ada yang mau ngobrol? Supaya kesehatan mental suami bisa juga diperhatikan. Jadi ya udah Pak, yuk kita duduk dulu deh. Misalnya istri tinggalkan kesibukan yang lain, beri waktu saja sekitar 10-15 menit, mungkin duduk di ruang tamu, duduk di teras rumah, duduk juga misalnya di meja makan, suami pulang sambil makan dulu di meja makan misalnya, istri ikut mendampingi. Itu adalah bagian dari memperhatikan kesehatan mental. Seperti contoh dalam keluarga saya dengan istri saya. Kita sudah komit di rumah. Kalau saya tidak ada kegiatan, saya pulang ke rumah, istri saya misalnya malam itu saya sedang makan, pasti istri saya akan ikut duduk mendampingi untuk dengerin, dampingin saya makan. Walaupun dia sudah tidak makan lagi di malam hari, tapi dia luangkan waktu. Kenapa? Karena dia memberikan perhatian untuk jiwa saya. Ini untuk menjaga kesehatan mental saya. Nah, sebaliknya juga gitu. Saya juga perhatikan kesehatan mental istri. Ketika istri sedang sibuk, misalnya ngurusin anak seharian, saya bisa puji dia dan saya berkata, saya elus-elus pundak, terima kasih ya sayang, sudah ngurus anak-anak hari ini, pasti kamu capek, terima kasih. Nah, itu adalah bagian juga kita perhatian. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudari, dalam rangka kita mencapai pernikahan yang sehat, kita juga harus memperhatikan, memberi perhatian kepada dimensi yang kedua, yaitu dimensi jiwa. Nah, berikutnya lagi saya juga melihat masih dalam dimensi jiwa, suami istri harus saling merawat kesehatan jiwa masing-masing. Bukan hanya sekedar memperhatikannya saja. Karena kalau memperhatikannya saja, paling-paling kita cuma lihat ketika misalnya, kamu ada apa? Cerita aja sama aku. Ya udah dia cerita. Nah, kita perlu juga merawatnya. Kalau tadi cuma memperhatikan. Nah, merawatnya adalah kita mau coba sama-sama diskusi dengan baik, saling tanya, kamu harapkan aku apa dalam memberikan perhatian buat kamu? Nah, ini yang saya temukan juga yang menjadi masalah antara suami istri. Seringkali suami dan istri hanya mengasumsikan bahwa suami saya harus ngerti saya. Enggak, istri saya yang harus ngerti saya. Akhirnya suami dan istri bertikai terus karena menganggap bahwa kamu yang harus ngertiin saya. Padahal yang harus kita sadari adalah kita sebagai suami dan istri, kita ini bukan cenayang, bukan orang yang bisa baca orang seperti guyonan yang selalu kita bilang, emangnya saya ini seperti peramal, lihat muka orang langsung bisa tahu, kira-kira begitu. Nah, artinya ini mesti didiskusikan. Begitu. Mesti diobrolkan. Artinya istri nanya, Papa harapkan perhatian dari Mama seperti apa? Papanya juga gitu suami. Memangnya kamu mengharapkan perhatian dari aku seperti apa? Nah, itu harus didiskusikan. Jadi jangan hanya memperhatikan saja, tapi juga turut merawatnya. Ya, saya boleh katakan secara sederhana, kalau kita hanya memperhatikan, anggaplah itu hanya kegiatan satu kali saja. Tapi kalau merawat adalah kegiatan memberi perhatian terus-menerus. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita hanya memperhatikan, paling-paling satu kali saja. Tapi kalau merawat, yaitu adalah melakukan perhatian terus-menerus. Nah, makanya jangan hanya satu kali saja ngobrol dengan suami atau istri, tapi lakukanlah itu secara reguler. Tambah lagi kalau sudah punya anak, anak makin besar, kita makin sibuk, kita sudah mulai nggak ngobrol lagi, ditambah lagi misalnya
Saya belum lama ini ngobrol sama istri saya dan saya berkata, waduh, dengan umur saya sekarang yang sudah 44 menuju 45, kemudian saya sekarang sudah 3 tahun menjelang nanti Februari 4 tahun jadi gembala, tugas saya sudah makin sibuk, intensitas kegiatan saya sebagai gembala dalam melakukan pekerjaan saya sudah makin padat, maka saya makin berkurang waktu saya dengan keluarga, makin berkurang lagi waktu saya dengan anak-anak. Jadi saya bilang sama istri, waduh gimana ya, saya mencoba memberikan perhatian sama anak-anak jadi kayak berasa kurang nih. Nah, siapa tahu Bapak Ibu dalam misalnya tahapan usia seperti saya, ketika sudah umurnya misal 40-an begini, karirnya sudah makin tinggi, intensitasnya makin repot, kita buka toko-toko kita makin ramai, makin sibuk, kita mulai pikir buka cabang toko yang baru, atau lagi mikir mau nambah karyawan untuk bantu kita di toko, apapunlah alasannya, bisa saja kita mulai masuk kepada siklus yang makin sibuk. Misalnya nanti umur 50-an lagi, kita makin sibuk lagi karena sudah punya 2 toko, 2 cabang, ini sebagai contoh. Artinya, kita punya kesehatan mental, bukan hanya perlu 1 kali saja ditanya, tapi terus-menerus dirawat. Artinya, dulu waktu punya 1 toko saja, pasti stres. Apalagi punya 2 toko, ini sebagai contoh. Artinya, tingkat stres saya pada saat dulu umur 30-an, dengan saya sekarang bandingkan dengan 40-an, ini udah beda lagi levelnya. Level stresnya sudah makin berbeda. Nah, maka itu suami dan istri jangan lupa untuk selalu merawat perhatian, merawat jiwanya. Jadi jangan hanya perhatikan 1 kali saja, tapi terus tiap hari memperhatikan. Yang terakhir, yang ketiga. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi rohani. Dimensi rohani yaitu suami dan istri harus saling memperhatikan kesehatan roh masing-masing. Jadi suami dan istri harus saling memperhatikan. Suami apalagi harus bisa dan berani mendoakan istri. Mah, kita punya masalah, kita doa yuk. Makanya suami harus mimpin, karena kan suami sebagai imam. Istri juga jangan lupa untuk memperhatikan kerohaniannya suami. Pah, kayaknya aku udah lihat Papa udah makin jarang berdoa dan jarang baca Alkitab nih. Ayo Pak, yuk baca sama-sama. Jadi saling memperhatikan kerohanian masing-masing. Suami dan istri juga harus, ayo kita ke gereja besok. Pah, kita ke gereja, mah kita ke gereja, kita bawa anak-anak kita ke gereja. Jadi harus saling memperhatikan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika nanti misalnya saudara-saudari nanti akan masuk dalam pernikahan, maka itu pesan yang pertama adalah wajib untuk mencari calon pasangan yang Kristen. Karena kenapa? Karena nanti dalam menjalani pernikahan yang sehat, engkau akan mempraktekkan perhatian. Dan perhatian adalah kunci pernikahan yang sehat yang ke-6 dalam serial khotbah kita ini. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh perhatian tentang roh dari pasangan kita? Kalau rohnya saja sudah tidak sama. Kalau kita Kristen, kawin dengan yang lain, non-Kristen, kata firman Tuhan, bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Begitu. Artinya terang, yaitu kita yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah pasti dapat keselamatan, dengan orang yang belum percaya. Konsep berpikirnya pasti beda, konsep menjalani kehidupannya berbeda, konsep dia memahami atau menyelami masalah hidup itu berbeda. Misalnya kita orang Kristen punya janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, supaya jangan takut, jangan khawatir, dia belum tentu seperti itu. Nah, artinya ini akan mempengaruhi kesehatan atau perhatian rohani. Nah, makanya saya sangat mendorong kita harus punya pasangan yang seiman supaya bisa mempraktekkan perhatian dalam dimensi roh. Kalau kita ikatan teman sama teman, paling-paling kita bilang, lo ke gereja lo, begitu. Ah, sorry hari ini nggak bisa, kita nggak terlalu pusing. Paling-paling kita bilang, udah minggu depan ya. Emang lu sibuk apa sih? Ya gue sibuk lagi niti karir nih. Atau gue lagi baru buka toko baru nih, harus gue perhatiin. Paling kita hanya sebegitu saja bentuk perhatian untuk rohnya. Tapi kalau dengan suami dan istri, kita bisa lebih lagi. Kita bisa berkata, kalau lu nggak ke gereja, artinya kita bisa marahin. Kalau lu nggak ke gereja nanti, Tuhan gimana berkati keluarga kita? Begitu. Nah, artinya perhatian dalam dimensi rohani antara suami istri, bobotnya itu beda dengan kepada yang lain. Nah, maka itu yang pertama untuk dimensi ketiga, yaitu dimensi rohania, suami istri harus memperhatikan kesehatan roh masing-masing. Yang terakhir, yang kedua, yaitu masih poin tentang rohani. Poin yang ketiga, suami istri harus saling menopang kedewasaan roh masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, suami istri harus menopang kedewasaan roh masing-masing. Suami istri harus bisa saling membaca Alkitab setiap hari. Suami istri harus bisa saling berdoa setiap hari. Kemudian juga suami dan istri harus bisa juga melakukan puasa secara reguler. Supaya apa? Ini akan membantu suami dan istri. Maka itu perhatian
untuk pasangan, ini adalah dalam dimensi roh, bisa ikut sama-sama. Ayo Pak, kita baca Alkitab Pak. Ayo dong, jangan kita lemah. Ayo Pak, kita berdoa Pak. Jangan takut Pak, ada Tuhan Yesus. Artinya, ini adalah bentuk perhatian dalam dimensi rohania yang tidak akan bisa sepekat antara suami dan istri. Kalau kita dengan teman, misalnya contoh dengan teman-teman saya deh, ketika kita ketemu dengan, kita hadir dalam kegiatan reuni sekolah zaman dulu, kita ketemu teman-teman lama, lalu dalam pertemuan itu kita tanya, apa kabar? Udah lama nih kita nggak kontak-kontak ya? Iya nih, lu apa kabar? Ya gue baik. Terus mungkin karena saya pendeta atau kita orang Kristen, kita bisa bertanya, lu ke gereja nggak? Kalau teman kita berkata, enggak ke gereja. Paling-paling kita sebagai teman berkata, lu ke gereja lu. Lalu hari Minggu ya kan nggak kita kontak. Lu ke gereja nggak? Kan nggak kita hubungi. Artinya mungkin satu waktu 1 bulan lagi kita ketemu lagi nggak sengaja, ketemu di tempat umum, ketemu di tempat makan. Gimana? Sebulan yang lalu terakhir kali kita ketemu ya, betul. Gimana? Udah ke gereja belum? Belum nih. Paling-paling kita berkata, udah lu ke gereja dong. Tapi beda dengan suami dan istri. Kalau suami dan istri masih punya hak untuk bisa marah. Papa kalau nggak ke gereja, gimana? Kita nih punya nasib. Kalau kita nggak ke gereja, gimana Tuhan mau tolong kita? Artinya, hal seperti itu, perhatian dalam dimensi rohania, model seperti ini belum tentu bisa dipraktekkan dalam ikatan di luar pernikahan. Apalagi kalau untuk urusan kerja, di pekerjaan kita lagi, kita nggak nyentuh urusan rohania. Terserah dia mau agama apa, dia mau cara berdoanya seperti apa, nggak ada urusan. Karena ini adalah urusan profesional dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau suami dan istri, berbeda. Nah, maka itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatian yang saya hadirkan dalam hari ini, dalam episode minggu ini, dalam pembekalan Faith Minutes Live, dalam pembekalan karakter, yaitu adalah kita semua harus memberikan perhatian antara suami dan istri, baik dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini adalah rahasia pernikahan yang sehat yang ke-6 yang bisa kita bahas dalam pertemuan serial ini. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan untuk menopang pelayanan kita pembekalan tengah minggu ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah rutin membantu, dan Bapak Ibu juga yang menggunakan Facebook, silakan like dan juga follow Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang punya YouTube, jangan lupa subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV, dan Bapak Ibu silakan juga berikan komentar. Nanti tim admin akan dengan senang untuk bisa memberikan jawaban dan menolong atau merespon dari pertanyaan atau komentar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang menggunakan Instagram, kita juga hadir dalam beberapa akun. Akun yang pertama bernama GBI_Mawar Saron, atau yang kedua GBI Mawar Saron Jakarta. Bapak Ibu boleh follow dua-duanya untuk agar tidak ketinggalan info-info tentang gereja. Dan di Instagram, pembekalan tengah minggu kita hadirkan di akun Faith Minutes. Jadi Bapak Ibu follow akun Faith Minutes di Instagram. Dan puji Tuhan, kita juga hadir di podcast. Bapak Ibu bisa dengar di Apple Podcast, Spotify Podcast, dan Google Podcast. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang di podcast. Saya mau menyapa. Puji Tuhan, ternyata di podcast itu yang mendengarkannya bukan hanya di orang Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga sampai di negara-negara lain, di Amerika, di Afrika, sampai juga ke beberapa negara yang ada di Asia. Jadi puji Tuhan, salam buat semua yang ada di luar Indonesia. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dari podcast Faith Minutes. Mari kita tutup di dalam doa untuk menutup pertemuan ini. Bapa dalam sorga, terima kasih. Tuhan menolong setiap kami, khususnya suami istri, supaya kami menaruh perhatian satu dengan yang lain. Kami menaruh perhatian bagi tubuh, jiwa, dan roh. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami semua yang belum berkeluarga, biar Tuhan bekali kami, supaya ketika nanti kami masuk dalam hubungan suami dan istri, ikatan rumah tangga, kami bisa menjadi suami yang berhasil, menjadi istri yang berhasil. Dalam arti, kami memberikan perhatian tubuh, jiwa, dan roh yang benar. Terima kasih Tuhan, bagi kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong. Bagi kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Serta kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, sekian sudah pertemuan kita dalam minggu ini. Kita akan jumpa dalam pertemuan minggu depan, masih di jam yang sama. Bapak Ibu jangan lupa untuk share link dari
pelayanan kita ini untuk dibagikan kepada orang-orang lain supaya mereka pun juga dapat diberkati dan supaya mereka pun juga dapat ditolong, sehingga harapannya sebagai suami dan istri bisa mendapatkan pernikahan yang sehat, dan kemudian juga sebagai seorang single yang nanti akan menikah supaya bisa juga menjadi seorang suami dan istri yang baik. Doa saya adalah semua dalam keadaan bahagia dan bisa mendapatkan sukacita. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.